Teman saya ada yang yakin bahwa dia playboy syariah. Bagaimana cara saya memberitahukannya untuk tidak menjadi playboy? Inilah gara-gara bank syariah, bank konvensional semua mau disyariahkan orang. Playboy pun syariah. Cantik anaknya, lucu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istrinya solehah ya. Alhamdulillah. Istri siapa tuh? Istri kawan saya. Jamaah terlalu padat, bapak-bapak, ibu-ibu bercampur. Oh, kenapa bisa bercampur? Harus dipisahkan. Tak boleh bercampur. Akan datang, maka harus jelas ada tembok di antara kita. Yang bercampur. Bercampur tuh ikhtilat, tak boleh, Ustaz. Tak boleh campur. Akan datang campur. Satir hijab tinggi. Ada pula sebagian masjid dipasangnya hijab sampai ke pinggang aja, tak nampak muka, harus tutup. Tak boleh campur. Akan datang yang lagi, kita siap-siap. Mungkin pengurus merasa tak banyak ini, dia tak tahu bahwa Ustadz ini makin mau dibunuh makin banyak. Orang penasaran, pucat tak Ustadz itu? Bisa tak dia ceramah? Menghadapi preman nasi bungkus apa pelawatan. Ustadz Abdul Somad, semua dilindungi Allah SWT dan selalu. Ustadz, saya mau bertanya, kalau saya selalu rajin mengikuti pengajian UAS kemanapun, apakah itu mengurangi tentang jawabnya kepada keluarga, mengurangi tanggung jawab pada keluarga? Tiap hari dengar ceramah. Sekarang ini yang jadi masalah, yang selalu masuk WhatsApp, ibu-ibu mengadu suaminya cemberut karena istrinya dengar ceramah. Istri pula mengadu karena suaminya. Sebaliknya pula suami mengadu. Sampai suaminya pulang, dengarnya suara saya di kamar, apa kata dia? Jangan lagi ada Ustadz Somad di antara kita. Maka sesuaikanlah. Janganlah pula mendengar ceramah dari pagi sampai petang, hingga sambal belacan pun tak ada. Sesuaikanlah, ada waktu-waktunya dengar ceramah. Karena usaha saya enggak saya lagi yang jaga, ada karyawan. Ini udah ada karyawan menjaga. Ibu-ibu pula tak bisa, udah ada yang memasak Pak Ustadz. Tentu masakan ibu lain rasa bapak. Nah, jadi pandai-pandailah mengatur. Sesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai meninggalkan kewajiban. Menuntut ilmu ada masanya. Menuntut ilmu tidak hanya ceramah. Saya ikhwan yang baru hijrah, setelah mendengar kajian Ustadz di YouTube membahas tentang makanan haram masuk ke dalam tubuh akan dibakar dengan api neraka. Begini Pak Ustadz, sebelumnya saya pernah kerja di sebuah toko roti terbesar, yang setelah itu saya pindah ke toko roti yang menjadi saingan tempat kerja sebelumnya. Adapun posisi saya tempati di tempat kerja sebagai orang ngontrol bahan produk diolah dalam pembuatan roti tempat tersebut selama 5 tahun. Begitu banyak bahan baku di toko roti ini tak halal. Untung saya tak pernah beli, selalu dikasih orang aja, tapi tak saya makan. Namun toko roti ini mendapatkan label halal. Iya, karena yang dikasih label kan sampel aja. Mana sampel? Ini cop dah habis tu. Mana orang nengok lagi? Habis lagi nak tipu. Tahap apa tepung cacing lah, entah apa. Setiap ada sidak pemerintah, atasan saya selalu menyuruh saya dan rekan-rekan menyembunyikan produk yang tak halal itu. Oh, jahatnya. Patutlah otak kita kesetanan aja. Asyik makan haram. Apa yang terjadi? Pertanyaan saya, halalkah rezeki yang saya dapatkan dari situ? Sedangkan saat ini mencari pekerjaan sangat susah. Carilah yang halal. Sementara dapat yang halal tu, makan aja lah yang haram tu dulu. Anggap makan babi. Cari selama sebulan nih jamaah. Inilah
Maunya kita jangan cuma ngaji saja, tapi ada daftar. Bapak Fulan, pekerjaan sini, perlu karyawan sekian orang. Jadi kita semacam biro juga. Nah, bukan biro jodoh. Biro. Jadi di sudut sana ada anak muda yang mau hijrah meninggalkan pekerjaan syubhat. Di sudut sini ada bisnismen yang mencari karyawan. Ketemunya di mana? Di masjid. Di sudut sini ada anak muda yang baru hijrah. Di sudut sini ada, jadi ketemu. Sekarang kan tidak ngaji. Kenal kau sama saya? Enggak. La salam wala kalam. Tak ada ngobrol. Kadang lebih solid pula pemain gaplek lagi dari pengajian. Bagaimana saya nanti di akhirat? Minta maaf Pak Ustaz. Oh, minta maaf lah ke semua yang makan roti sepekan baru. Buat aja video pendek. Kepada seluruh yang makan roti saya mohon maaf. Saya tak bisa datang ke satu-satu. Kalian tontonlah ini. Dulu ku buatkan ini, campurannya ini. Buat kalau takut wajahnya nampak, di blur kan, suaranya buat suara. Saya campur dengan apa? Kan ada tuh. Nanti saya buatkan. Minta maaf kepada seluruh umat Islam biar sadar. Solusinya mana? Belanjalah ke roti muslim. Roti muslim. Ustaz Somad, ini roti kami ini di Jalan Dirgantara. Dirgantara, depan kantor Pak Jenderal Edinatar Nasution. Masuk dalam ada Bintara. Dirgantara sana, Bintara. Dan Bintara. Ini Pak Ustaz, roti kami ini telur ayamnya dicuci dulu. Telur ayamnya dicuci karena telur ayam tuh kulitnya kan najis karena keluar dari lubang ciri ayam. Maka dibasuh orang tuh dulu. Jangan sampai enggak. Ini tangan satu, ambil telur ayam, cok. Itu yang megang najis, itu juga yang membuat adonan. Patutlah sedap. Maka telur ini cuci dulu Pak Ustaz. Makan, jaga makanan baik-baik. Harus bagaimana saya ke depannya Pak Ustaz? Cari kerjaan yang baik, habis itu taubat. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa silap salahmu saudara. Amin. Saya pun banyak silap salah. Bukan tak ada silap salah. Manusia tak lepas dari silap salah. Ustaz, apakah benar tak ada yang namanya bid'ah hasanah? Idza wafaqa sunnah fa bid'atu huda. Kalau perbuatan itu baik, sesuai dengan sunnah, masih dipayungi dalil hukum syar'i, maka dia disebut huda, baik. Idza khalafa sunnah, kalau bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Quran, maka bid'atun mazmumah. Itu Imam Syafi'i yang bagi. Saya lebih percaya Imam Syafi'i. Kalau ada yang mengatakan tak bisa dibagi, saya lebih ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu alim, nasirus sunnah, di kepala dia semua. Bagaimana pendapat Ustaz tentang jamaah tabligh dakwah dari pintu ke pintu? Jamaah tabligh lah yang mengajak orang ke masjid. Abdul Somad menceramahi orang dalam masjid. Udah duduk orang dalam masjid, baru datang Abdul Somad. Yang mengajak ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid. Usah kau ajak aku, kata Pak Haji. Aku udah bolak-balik ke Masjidil Haram. Sombongnya minta. Kau pernah Masjidil Haram? Belum Pak Haji. Pergi. Udah bolak-balik tapak kaki ke Masjidil Haram. Sombong. Tapi dia besok datang juga lagi. Senyum ni. Pak Haji kata, colekkannya minyak wangi. Pak Haji belikannya siwak. Minyak wangi ku lebih mahal lagi. Di Madinah ni beli. Baik Pak Haji, besok datang juga lama-lama muak Pak Haji. Yalah, ayo kita pergi gitu. Teman saya ada yang yakin bahwa dia playboy syariah. Bagaimana cara saya memberitahukannya untuk tidak menjadi playboy? Inilah gara-gara bank syariah, bank konvensional semua mau disyariahkan orang. Playboy pun syariah.
Mungkin yang dia maksudkan itu laki-laki yang menjaga kehormatannya, ikut remaja masjid, soleh, ganteng, tapi dia tak melanggar hukum syar'i, kalau itu baik. Tapi kalau dibawanya anak gadis orang pakai jilbab, itu tidak membuat yang syar'i menjadi syar'i hanya karena dengan jilbab, justru merusak. Anak-anak gadis yang jalan pacaran pakai jilbab itu merusak jilbab. Nanti orang akan berkata lebih baik tak berjilbab tidak pacaran daripada berjilbab pacaran, kan rusak. Orang tua jangan biarkan. Jangan biarkan anak kita pergi ya ma, ya kau pakai jilbab silakanlah pacaran. Nah, itu merusak. Orang tua ini yang menjerumuskan anak. Nauzubillah. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apakah benar jika memajang foto anak akan menyebabkan anak kita kena penyakit ain? Dan apa itu penyakit ain? Al-ainu haq. Ain itu hak. Jadi kemarin waktu di Bangka Belitung jumpa di ruang tunggu dengan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi sahabat-sahabat muji, ini sedang viral loh sekarang Pak Ustadz. Jangan cuma itu, sebut Alhamdulillah. Jadi jangan disebut Alhamdulillah itu, maka ain itu bisa hilang. Orang berdagang megah mewah lalu dia katakan wah hebat sekarang, itu bisa ain, bisa hilang dia. Ain berasal dari kata mata, karena awalnya mata melihat lalu muncullah hasad dan lain sebagainya. Maka ucapkan Alhamdulillah, pujian kepada Allah, salah satu cara menghilangkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik anaknya, lucu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istrinya solehah ya, Alhamdulillah. Istri siapa tuh? Istri kawan saya. Lah istri kawan. Saya ada bisnis dengan teman, menanam modal ratusan juta yang berakhir pada 2 tahun. Pada kenyataannya setelah itu lewat 2 tahun, bahkan saya tak minta fee karena takut riba. Ketika saya nagih, saya malah diminta ikhlas agar rumah dia bisa terjual untuk bayar hutang. Sekarang dia menjadi lebih islami. Pertanyaan saya, ada tak doa agar kawan itu bisa cepat bayar hutang? Bagaimana adab menagih hutang dalam Islam? Ini dari awal sudah salah setting. Saya seakrab apapun kawan, akrab, saya kasih tahu di awal, kau jangan tersinggung ya. Aku bukan tak percaya, tapi kita menjalankan firman Allah. Pak, bapak jangan tak percaya sama saya. Ambil kertas. Tak ada kertas Pak Ustaz. Apa yang ada di situ? Kotak-kotak sobek tak apa. Saya akan bayarkan nanti pada tanggal sekian. Nanti sampai masanya kita datang bawa friend, ya, akhi, ya, ini tanggal. Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesusahan, fa nadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Aku sedang susah nih. Kau lapangnya kapan? Aku lapang insyaallah 1 Januari 2018. Oke? Tanggal datang. Tapi yang paling bagus adalah wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Datang tak bisa? Karena kau tak bisa, aku sedekahkan aja. Lebih baik. Tapi yang menghafal ayat ini kita yang mengasih pinjaman. Sekarang kan yang menghafal yang minjam tuh. Pas kita datang menagih, kapan kau bayar? Dibaca wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Andai ustad lah, ini andai ustad. Ini realnya aja lah. Kita kan enak bilang sabar ya, sabar. Andai ustad lah ngalami 200 juta dipinjam. Dulu kita memang salah, mungkin karena belum ngaji, percaya aja. Pinjam 200 juta. Sekarang dia tak bayar. Apa yang ustad lakukan? Saya polda kan. Saya lapor ke Polda. Lapor ke polisi, minta ini tangkap nih orang. Kalau ada aset dia jual. Dia mesti. Kita yang tegas dalam masalah utang itu bukan kita dendam. Kita mau menyelamatkan dia, jangan sampai dia dan anak cucunya makan haram. Kita biarkan dia makan 200 juta. Sekarang dia lebih islami. Dia merasa lebih islami. Anaknya makan haram, bininya makan haram. Mati kita. Dia mesti membalikkan itu di akhirat. Dia cari kita di akhirat.
Makanya kalau ada orang tegas dalam masalah hartanya, dia ingin menyelamatkan saudara. Begitu juga masalah warisan. Mati mak kita, mati ayah, meninggal ayah kita. Lalu abang ini menahan surat tanah, tak dia bagi. Kita diam aja. Itu bukan berarti kita sayang sama saudara. Kita sudah membiarkan dia anak bininya makan haram. Maka kita tegakkan hukum. Bagi bang. Kalau abang tak bagi, ku polisi kan abang. Aku sayang sama abang. Aku tak mau abang makan haram. Mendengar polisi kumat, mati dia. Alhamdulillah, bisa cepat dibagi. Ustaz, kasih info ke kami jadwal ceramah Ustaz di Kota Pekanbaru di mana saja. Di sini aja. Di sini aja. Makanya jamaah sekarang, Ustaz datanglah ke masjid kami. Sudah 7 kali pertemuan di Masjid Raya Senepelan. Udah datang belum? Datanglah, jauh Pak Ustaz. La ilaha illallah. Apa pula jauh datang? Jauh. Payah kamar mandinya Pak Ustaz. InsyaAllah nanti kamar mandi megah dibangunkan. InsyaAllah. Tak tahu saya entah kapan. InsyaAllah. InsyaAllah asal udah ada yang motong ini viral, bertegaan di sini. Salat berjamaah kan harus rapat dan lurus. Kalau enggak sempurna bagaimana? Misalnya ada orang tak merapatkan safnya, kuranglah. Sawus sufuf, sempurnakan saf. Fa inna tasfiyatus sufuf min tamam. Tamam, sempurna. Tak sempurna. Kita ni mau sempurna. Anak-anak lajang ni kalau mau nikah, mau mencari perempuan sempurna. Setelah nikah mau dapat anak-anak sempurna. Setelah itu ingin punya menantu sempurna. Habis itu punya cucu sempurna. Punya keluarga sakinah mawaddah sempurna. Tapi giliran salat tak usah sempurna-sempurna betul. Asal salat aja jadilah. Ini kan orang tak fair, tak seimbang antara dunia dan akhirat. Bagaimana cara saya menasihati orang tua saya? Mereka rajin salat, tapi mereka suka nonton acara TV yang banyak keburukannya. Dan bagaimana cara saya nyuruh mak saya untuk memakai hijab? Karena di kampung saya tak ada orang dalam ilmu agamanya. Begitu banyaknya ceramah saya tentang hijab. Ini nunjukkan antum tak punya paket. Download lah. Download, kasih dia. Belikan dia HP. Antum, mak, tengok ni mak. Neraka jahanam katanya mak kan. Jangan mulut antum. Kalau mulut antum dia tersinggung, sakit hati. Biar saya jadi bemper, tak apa-apa. Apa-apa, saya biasa jadi bemper. Saya seorang bujang, anak muda maksudnya. Mau menikah dengan seorang janda beranak satu. Karena dia wanita yang baik dan berhati soleha. Bagaimana Pak Ustaz? Mantap. Datanglah seorang sahabat, nikah dia. Nabi bertanya, kau nikah sama gadis apa janda? Kata dia, aku nikah sama janda. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kau tak nikah sama gadis? Kalau sama gadis kan kau bisa bercanda-canda, bergurau-gurau. Kenapa kau nikah sama janda? Ya Rasulullah, adikku banyak. Kalau aku nikah sama gadis, nanti berkelahi istriku sama adik-adikku. Maka aku nikah sama janda. Maka janda ini bisa melindungi karena dia lebih tahan sama adik-adikku. Tak apa-apa untuk yang pertama. Ustaz, kawan saya berhutang uang dengan saya. Saya tagih selalu, dibilangnya belum ada. Dan hutang itu sudah lama Ustaz, hampir 4 tahun. Mereka berhutang, saya sampai malu menagihnya. Gimana Ustaz? Sedekahkan aja. Wa anta saddaqu khair. Ku sedekahkan sama kau, ambil. Macam mengemis pula aku kau buat. Ambil. Sedekah. 2 aja kemungkinan. Kalau mau tegas, datangi dia, kau jual aset. Jual aset, bayar kan. Kalau tidak, aku polisikan dia. Kita ini kan negara hukum. Jual aset, dia punya aset. Mobilnya ada, tanahnya ada. Asal kita tagih mengaku susah. Aku kena penyakit jantungnya. Tengok. Asal kita datang, kumatlah penyakit dia. Asal kita datang, kumat sakit dia. Maka aku datang mau menyelamatkan engkau.
Memang sekarang banyak orang tobat jadi orang baik. Aku tobat buat baik nih Pak Ustaz. Mengasihi orang pinjaman sekarang macam melepaskan anjing terjepit. Setelah lepas dia kita digigitnya. Tapi jangan pernah mau. Saya ketemu dengan orang di Bogor. Unik ini orang. Dia bangun 18 pondok pesantren. 18 pesantren dibangun, yang 14 dilarikan orang. 18, yang 14 hilang, diambil orang lokal, tanah. Jadi saya bingung. Jadi Bapak nggak pernah Bapak tuntut? Enggak. Kenapa? Makin dilarikan orang makin lancar rezeki saya. Unik ini orang. Jadi bukan saya mengatakan ikhlaskan saja, tapi yang akan datang ditata dengan baik, buat surat perjanjian. Yang kasus begini dua pilihan.